ya? Kami dari Universitas Muhammadiyah Pontianak yang di depan. Di sini kami mewawancarai suatu UMKM, termasuklah kami memilih yaitu ayam gebuk. Karena seperti yang kami lihat, ayam gebuk ini sudah berdiri dari tahun 2017. Ya. Nah, mungkin bisa Koko jelaskan lebih spesifik dari latar belakang usaha itu seperti apa? Dari awal kita mulai ya. Awalnya kan saya sendiri itu lulusan dari Jakarta, dari BINUS. Dulu itu di Jakarta itu ada satu namanya ayam. Di Pontianak ada cabang sih, cuma nggak begitu booming. Dulu di Jakarta booming. Dia itu sekelas sama saya di BINUS. Sekelas sama saya. Oh, berteman kawan. Kawan di BINUS. Jadi dia itu buka ayam ini cepat naiknya tuh cepat. Rencana pengen buka di Pontianak, mau franchise gratis. Rencananya udah itu kata teman-teman kan yang pernah makan di rumah, oh masakan mama nih enak apa segala macam. Jadi saya kumpulin semua kawan-kawan di rumah, saya bikin di rumah orang tua saya bikin apa bumbu resep, coba lah. Berarti resep sendiri ini. Resep sendiri. Jadi tercipta lah namanya ayam gebuk sama lado. Kemudian target pasarnya bang, target pasar ayam gebuk ini siapa saja? Iya, sama waktu saya kuliah juga ada satu tempat makan yang ramai juga. Jadi saya tuh di sini memang ngejar target mahasiswa. Oh mahasiswa. Ya mahasiswa. Iya mahasiswa. Harganya Kampus pun kan harganya juga ada ini kan. Ya. Ada manfaat ekonomi tidak tersendiri untuk usaha ini atau masyarakat gitu? Manfaat ekonomi maksudnya? Ya kayak bagi pribadi gitu apa ada nggak ngerasain manfaatnya setelah buka usaha ini? Oh pasti ada lah kak. Ya, keuntungan pasti ada lah kak. Pasti ada lah. Dengan yang jadi kan harganya kan ini kan cukup yang murah buat mahasiswa. Iya, mahasiswa. Menurut Koko ada nggak manfaat bagi pemilik kemudian bagi masyarakat itu setelah buka usaha ini? Ya mungkin manfaat lebih bisa apa masyarakat lebih bisa makan harganya yang murah. Kemudian gimana ya, analisis pemasaran di outlet ini seperti apa? Analisis pemasaran maksudnya kayak gitu? Kalau yang kita lihat kan adanya project atau seperti iya. seperti itu. Jadi kan apa namanya lebih mempermudah dari Ya kebanyakan kalau anak kampus yang malas keluar kan rata-rata pakai itu, pakai ojek online dan segala macam. Ada nggak pesaing yang menurut Koko lebih oke daripada ini outlet ini yang usahanya tuh hampir sama gitu Di daerah sini ya? Nggak tahu sih ya. Semua sih kita kenal sih. Kayak di seberang-seberang semua kita kenal. Ya. Jadi semakin banyak orang buka, manfaat ke kita pasti ada. Kayak brand-brand besar masuk, misalnya yang dari luar gitu. Kalau masuk ke daerah sini, ke hutan. Jadi yang kita dapat manfaatnya juga berdampak. Kayak orang yang nggak tahu jadi tahu kita ini ada. Strategi pemasarannya Koko dari mana? Gimana? Apakah dari sosial media kah? Ayam gebuk juga dari dulu Ya. tidak jarang aktif di sosial media. Jadi biasa itu misalnya kayak orang kayak Gojek sponsorin tuh mau nggak kok kita pasarin, tapi pakai produk Gojek nanti ada tag ke ayam gebuk segala macam. Nah, kita baru boleh kalau kita bayar orang, suruh orang endorse nggak pernah. berarti tapi kalau dari Gojek tuh keuntungan yang Gojek punya tuh
harga dari sini yang mengasih atau dia menaikkan harga sendiri? Dari sananya ada disuruh minimal 30%. Ada. Berarti 30% dari harga pajak. sini. Iya. Menu-menunya kok di sini apa aja? Ayam goreng sama ayam bakar, ikan suwir. Itu aja sih ya. Iya. Dan pokoknya ayam sih sini ada. Dominannya. Iya. Saya boleh nggak nanya proses gimana sebelum ayam itu jadi menu Jadi menu. Iya. Oh, dia mau diungkep dulu sih Kak. Maksudnya kayak gitu. step by step dari prosesnya. Prosesnya. Kalau Iya. kita beli ayam beku, setiap hari nggak pernah simpan ayam. Berarti fresh gitu ya? Fresh setiap hari, setiap jam 6, jam 5 lewat sampai jam 6 ayam datang, potong, diungkep, kasih bumbu, diungkep dulu, ungkep sekitar setengah jam, kita diungkep, dibiarin, nggak boleh langsung dimasak, karena kan dia masih berair Iya tuh, sih. air. Nah, kita ada bumbu lagi buat sebelum digoreng, kita ada satu bumbu lagi, Berarti baru goreng. ya digoreng. Untuk bahan-bahan setiap per bulannya boleh nggak kami tahu? Misalnya tepung per bulan itu berapa nyetok? Tepung, mohon maaf nih saya kurang tahu nih ada bagian yang untuk aturnya. Soalnya saya udah atur yang pegang bagian dapur, bahan udah ada orang sendiri. Kalau saya sendiri, ya sudah. Iya kak. Iya. Soalnya ada disuruh Ada yang suruh kan? Iya. Kalau misalnya Perkiraan jalan dari setiap bahan baku yang digunakan. peras mau? Iya boleh semuanya. Rena, saya mau tanya kan? Boleh. Ya. Stok telurnya berapa? Telurnya itu biasa ngantar kan 10 rak. 10 rak berapa ya? Harus kurang sehari Udah. buat sampai habis. Buat paling lama 4 hari lah. Paling lama 4 hari. Kalau ayamnya sehari itu berapa? Ayamnya. Ayamnya Iya. untuk ayamnya sini ya. Heeh. Satu hari sekitar butuh 220 ekor. Ya, potong 8. Itu sepi-sepinya. Kalau ramainya beda lagi. Kalau ramainya kita pernah mentok paling up itu nggak pernah, kalau 500 4.000 ekor, 4.000 potong. Paling mentok itu 320. Itu cuma di sepakat. Ini 2 cabang. Saya punya 3 kak. Oh, 3 cabang di mana? Saya buka baru lagi di Alianyang. Ya, Satunya kan yang di Serdam. Serdam Alianyang. Alianyang saya buka lebih besar. Iya, Ya. ada nih. Eh, Kalau keberhasilan usaha yang udah dirasakan itu apa? Keberhasilan usaha ini. Berhasilan. Ya dikenal banyak orang mas. Menurut saya udah berhasil lah. Ya. Ya. Lebih membuka lapangan Pekerjaan. Ya. Kelemahan usaha kira-kira ada nggak? Nggak ada sih kak. Nggak ada kan? Kalau udah dikenal sih mungkin menurut saya sih nggak ada sih. Ya. Yang paling kita konsisten ya sih kak. hanya apa namanya? Oh, sepi nih. Nah, nanti dikurangi. Sepi dikurangin, ramai kebanyakan sih ramai dikurangin, sepi dibanyakin dari orang. Jadi konsisten ya lah. Ya konsisten kayak itu.